haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali ketemu ya di dalam majelis ilmu di hari Rabu ini yang merupakan Rabu pertama ya di bulan Maret, dan kita akan membahas seputar akhlak Nabi ya, tentang keagungan akhlak Nabi, yaitu keadilan, sifat keadilan Nabi ya, melanjutkan yang kemarin ya. Bagaimana dalam penjelasannya? Dijelaskan bahwa keadilan Nabi itu adalah menyeluruh ya, kafah, tidak pandang bulu. Itu keadilan Nabi ya. Jadi tidak pandang bulu ini keluarga siapa, ini jabatannya apa gitu, terus ini miskin atau kaya gitu ya. Tidak pandang bulu, itu keadilan Nabi. Kepada siapapun keadilan harus diterapkan ya. Siapa yang salah juga harus menerima hukuman, sekalipun ia seorang penjabat. Jadi di zaman Nabi itu sekalipun ia punya jabatan tinggi ya, tapi kalau dia harus punya hukuman ya dihukum gitu ya. Nggak di kita ya, pejabat nggak dihukum gitu ya, bertahun-tahun korupsi gitu kan. Nah itu, atau dihukum juga paling cuma sebentar ya, beda ya dengan maling ayam gitu ya. Ya dia maling ayam atau maling, nah maling ayam mah gitu ya, itu bisa bertahun-tahun lebih gitu ya. Kalau korupsi cuman paling ya setengah tahun aja gitu, kebanyakan cuman setahun gitu kan, sebentar sekali gitu ya. Itu kurang adilnya di kita gitu ya, karena penerapan hukuman itu berbeda-beda ya, padahal harusnya adil gitu ya. Sekarang juga masih maling gitu ya, ada banyak gitu ya, maling motor gitu ya, yang tidak ketangkap. Tahu nggak apa yang nggak ketangkap? Maling sendal itu, maling sendal di masjid tertangkap. Nah itu ya, harusnya ini ditindak gitu ya. Ya walaupun ya maling sendal di masjid itu wajar ya gitu, daripada maling ya, maksudnya hilang sendalnya yang wajar ya, daripada nggak ke masjid sama sekali gitu ya, daripada nggak ada sendalnya di masjid gitu ya, mending ada tapi hilang gitu ya. Ada mending gitu ya gitu, artinya ada bekasnya ya, dia ke masjid itu ada bekasnya ya, yaitu sendal yang hilang gitu. Walaupun memang kebijakan memang harus dibutuhkan gitu ya, tapi emang kembali yang namanya tawakal gitu ya, tawakal sudah menyimpan sendal di rak gitu ya, sebaik-baiknya gitu ya, ambil saja gitu. Misalnya orang lain gitu kan ngambil dengan mudahnya, ya udah gitu. Yang penting bagaimana seseorang bisa beramal soleh gitu ya, dan melangkahkan kakinya ke masjid ya. Tapi ini maling sendal tidak ketangkap gitu ya, boro-boro gitu ya, diurus aja nggak mau gitu ya, nggak ada CCTV gitu ya, CCTV di rak sendal nggak ada gitu ya. Nah, makanya ini nanti teknologinya Al-Jariyah nih, bilih aya nu jamaah protes gitunya, oh iya sendal saya ical gitunya gitu, jamaah protes gitunya. Nah, jadi ke CCTV di rak sendal gitu ya gitu. Jadi Nabi itu adil gitu ya,
maupun penjabat kelas kakap, kelas kakapnya, dan petinggi kelas yang sangat tinggi gitu. Dan yang benar harus dibenarkan ya. Jadi orang yang jujur, orang yang benar, dia harus dibenarkan ya, walaupun dia seorang budak atau rakyat jelata gitu ya gitu. Jadi walaupun budak, rakyat jelata, miskin gitu ya, itu pesek gitu ya. Dan sebagainya gitu, ciri-cirina gitu ya. Tapi tetap Nabi berbuat adil gitu. Hal ini misalnya nih, ada sebuah contoh terjadi pada suatu ketika orang-orang Quraisy ya, kelabakan dan kebingungan karena kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita. Tuh maling lagi ini juga ya. Cuman malingnya seorang wanita ya, dari suku Mahzum. Beberapa pemuka mereka berkumpul dan saling bertanya, siapakah gerangan yang mengambil ini ya, dan siapakah yang bisa dan sanggup menghubungi dan berbicara dengan Rasulullah tentang peristiwa yang sangat memalukan itu. Maka siapa lagi kalau bukan Usamah ya, kesayangan Nabi ya, kata sebagian mereka. Mereka langsung mendatangi Usamah ya, sebagai utusan untuk menghadap kepada Nabi dan meminta Usamah untuk mengatakan kepada Nabi agar dimaafkan atas pencurian yang dilakukan oleh si wanita suku Mahzum dan hendaknya diperingan hukumannya dan bisa jadi atau dibebaskan gitu ya. Wih, Masya Allah ya, dibebaskan ya. Maka Usamah pergi menjumpai permintaan pemuka Quraisy itu agar wanita itu yang terlibat pencurian itu dibebaskan ya dari segala hukuman. Nabi berkata, apakah engkau akan membela dan menolong orang yang jelas bersalah? Tuh, keadilan Nabi ya. Orang yang jelas bersalah dan melanggar batas yang ditentukan oleh Allah tuh. Masa mau dibebasin gitu ya? Udah jelas salah gitu ya. Main bebas gitu aja gitu ya. Hal itu diucapkan oleh Nabi kepada Usamah dengan nada yang marah. Wajar ya ini marahnya gitu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdiri dan berkhutbah. Di antara khutbahnya ia mengatakan, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan ya oleh Robnya, oleh Allah, ialah karena bila seseorang melakukan pencurian itu seorang dari keluarga atau keturunan bangsawan, ia dibebaskan ya. Tuh, mentang-mentang keturunan bangsawan ya gitu. Dibebaskan gitu ya dengan mudahnya. Dari segala hukumannya, dari segala ancaman gitu dari saat itu ya. Dan karena bangsawan dan juga keturunan, waduh. Tetapi apabila yang mencuri itu seorang yang hina ya, rakyat jelita, rakyat jelita, rakyat jelata ya, rakyat jelita ya, maka hukuman dilaksanakan dengan sekeras-kerasnya tuh, dibalik itunya, dibalik ya mah gitu. Demi Allah, andai kata putri kesayanganku sendiri yaitu Fatimah itu melakukan pencurian, maka aku tidak akan segan-segan untuk memotong tangannya tuh, walaupun putrinya sendiri gitu ya, Fatimah. Jadi inilah bagaimana keadilan Nabi ya. Tadi riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian ada penjelasan dari Imam An-Nasai ini tentang riwayat ketika beliau sedang sibuk membagi harta ghanimah rampasan perang ya. Maka datanglah seseorang dan merabahkan dirinya di pangkuan Nabi sehingga ia tertusuk oleh kayu kurma yang agak runcing ya. Yang saat itu pas-pasan ya berada di tangan Nabi ya. Hingga melukai ringan tapi ya pada pada mukanya.
Melihat hal itu, Nabi berkata padanya, balaslah aku. Tuh, bahkan dirinya sendiri gitu ya. Padahal teka aja gitu ya. Tapi minta dibalas katanya, luar biasa. Tidak, aku maafkan engkau ya Rasulullah, kata orang ini ya. Jawab orang itu sambil menggosok-gosok luka ringannya. Itu dengan ujung sorbannya. Masya Allahnya. Dirinya sendiri yang salah minta dihukum gitu. Waduh, di kita mah boro-boro gitu ya. Mau ngaku aja nggak mau gitu ya. Misalnya ayah nu hitut gitu. Ayah nu hitutnya. Pasti nu hitut. Nu hitut tadaek ngaku gitu. Nah, eta hitut wae tadaek ngaku gitu nya. Kemudian nu korupsi gitu nya tadaek ngaku gitu. Ada di kita gitu. Nah, itu ya. Tapi Nabi ingin dibalas kesalahannya walaupun tidak sengaja gitu. Luar biasa. Cerita yang selanjutnya, seorang dari suku Arab ya bercerita bahwa pada hari Hunain ya, aku berjalan di belakang Nabi, maka tanpa aku sengaja sendalku yang tebal menginjak kaki Nabi. Karena terperanjat ia memukulku ya dengan semeti yang dipegangnya sambil berkata, ya Allah, engkau membuat sakit kakiku ya. Malam itu aku gelisah ya, tidak dapat tidur nyenyak. Aku menyesal karena menyakiti Rasulullah ya. Maka ini ya gitu. Jadi pada saat hari Hunain sendalku tebal ya, jadi menginjak kaki Nabi gitu. Karena terperanjat, ya lalu memukulku ya dengan semeti. Masya Allah ya. Maka pada saat itu tidak bisa tidur nyenyak gitu ya. Aku menyesal karena menyakiti Rasulullah. Maka pada pagi harinya ada seorang yang datang kepadaku dan menanyakan, di mana si fulan yang membuat kaki Rasulullah sakit gitu. Aku sendiri, jawabku kepadanya. Maka orang itu membawaku pergi ke tempat Rasulullah. Sedang hatiku sedang berdebar-debar. Waduh. Sik dikumaha gitunya. Timbul tenggelam dengan berbagai macam perasaan, kekhawatiran dan prasangka gitu ya. Setelah Nabi melihat kedatanganku, beliau berkata, engkaukah yang kemarin menginjak kakiku sampai aku sakit dan aku memukulmu sedikit dengan cemeti? Benar ya Rasul, katanya. Jawabku dengan menganggukkan kepalaku gitu. Rasulullah berkata, orang yang menyakitinya itu 80 kambing gitu ya sebagai hadiah untukmu. Terimalah. Luar biasa. Dikasih 80 kambing. Masya Allahnya. Misalnya gitu ya. Ada yang menginjak kaki gitu ya. Kemudian kita ngasih gitu ya. Tapi kebanyakan ya boro-boro bisa ngasih gitu ya. Nah, beliau langsung membawaku ke tempat kambing ya, yang hampir semuanya betina. Masya Allah. Dari riwayat Ibnu Ishaq. Ya, sedikit lagi ya, satu cerita lagi ya. Di saat Nabi sedang sakit dan menjelang hari wafatnya ya, beliau menyempatkan diri naik mimbar dan berkhutbah. Di antara khutbahnya, dia berkata, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku, silahkan membalasnya. Dan siapa yang pernah aku ambil uangnya, maka inilah uangku, hendaklah ia mengambilnya. Dan siapa yang pernah aku caci, hendaklah ia balas untuk mencaciku. Ketahuilah bahwa yang sangat aku senangi ialah orang yang suka mengambil haknya atau merelakan hak itu kepadaku, agar aku menemui Allah dengan hati yang tenang dan baik.
mendengar khutbahnya Nabi ya, maka seorang berdiri seraya berkata, wahai Rasul, engkau masih berhutang kepadaku 3 dirham ya. Tuh 3 dirham ya. Walaupun 3 dirham. Beliau berhenti karena sejenak ia diinstruksi oleh laki-laki tersebut. Lalu melanjutkan khutbahnya bahwasanya aku tidak mendustakan siapapun dan tidak pula akan mengambil sumpahnya. Maka orang tadi menukas ya. Apa menukas itu ya? Bahasa apa itu ya menukas? Ya itulah pokoknya mah. Kayak pelarian di kamus kayaknya. Menukar atau menukas ya. Mesti salah nulis gitunya. Ingatkah engkau ya Rasul waktu datang seorang miskin lalu engkau menyuruhku memberinya? Maka Nabi yang masih di mimbar itu berkata, bayarlah padanya, wahai Fadl ya namanya. Yang dimaksudkan di sini adalah Fadl anaknya Abbas ya sepupunya sendiri. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Tabrani. Dan yang lainnya ya. Demikian sifat dan sikap keadilan Nabi ya. Ya moga-moga kita bisa sebagai umatnya ya dapat mencontoh dan meneladani sikap beliau yang mulia dan agung. Ya beres ya. Bagian kedua tentang sifat keadilan Nabi ya. Insya Allah nanti tentang akhlak, wah luar biasa. Ini sedikit lagi ya. Tinggal 5 bagian lagi itu. Nanti 36 ya. Sampai ke 40 tuh. Nanti ya ini bagian 36 ya. Tentang tata krama sikap Nabi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga penting ya. Untuk kita bahas ya. Baik karena waktu ya. Baiknya sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Insya Allah hari Selasa depan kita ketemu lagi ya. Tentang pembahasan fikih ya. Syarat sah sholat ya. Masih tentang menutup aurat ya. Baik itu saja dahulu. Wa'alafu minkum warahmatullahi fikum. Dan tentunya jangan lupa ya. Di saat adanya wabah gitu ya, maka nasihat yang terindah adalah bertawakal. Itu yang paling indah, bertawakal gitu. Jadi dikatakan bahwa amal soleh itu ya kita memang harus tetap bergegas ya, harus bisa berangkat gitu ya, tapi bagaimana hasilnya tawakal kepada Allah, karena yang memberikan sehat sakit itu Allah ya gitu. Allah yang ngasih sehat, yang ngasih sakit gitu ya. Untuk ujian bagi makhluknya gitu ya, bagi hambanya. Karena itulah tawakal gitu ya, di saat wabah misalnya ya tawakal yang paling terbaik gitu. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Ya itu nasihat yang yang bisa saya sampaikan gitu ya. Wa'alafu minkum, kita tutup dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.